Halo semuanya, perkenalkan saya Melia Febiola Selangit dengan NIM 1020250007. Di sini kita akan membahas mengenai statistik inferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan, yang dimana terdapat dua uji yang akan kita bahas tentang uji t-test independen dan uji Mann-Whitney. Langsung saja kita masuk ke pembahasan latar belakangnya, yaitu statistik inferensial merupakan cabang statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel. Dalam penelitian kesehatan, statistik inferensial sangat penting karena peneliti jarang dapat meneliti seluruh populasi. Oleh karena itu, diperlukan metode statistik yang mampu memberikan gambaran mengenai populasi melalui sampel yang diambil. Salah satu metode yang sering digunakan adalah uji t-test. Uji t-test merupakan rata-rata suatu populasi atau membandingkan rata-rata dua kelompok. Uji t-test pertama kali diperkenalkan oleh William Seeley Gosset pada tahun 1915 dengan nama samaran Staden, sehingga dikenal pula sebagai student t-test. Langsung kita masuk ke pembahasan pengertian uji t-test independen. Independent sample t-test adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang saling bebas atau independen. Kelompok independen berarti anggota pada kelompok pertama tidak berhubungan dengan anggota pada kelompok kedua. Contohnya, pada kadar Hb pasien yang mendapatkan suplemen yang tidak mendapatkan suplemen. Yang kedua, tekanan darah laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tingkat kecemasan pasien rawat jalan dan rawat inap. Tujuan utama ini adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok. Selanjutnya, asumsi uji t-test independen. Sebelum menggunakan uji ini, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, sampel independen. Kedua kelompok tidak saling berhubungan. Yang kedua, data kuantitatif. Data harus berupa skala interval dan skala rasio. Yang ketiga, data berdistribusi normal. Diperiksa menggunakan Sapir-Whorf atau Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, yang keempat itu ada varians homogen. Varians kedua kelompok relatif sama. Dan yang kelima, ukuran sampel. Biasanya digunakan pada sampel kecil atau lebih kecil dari 30. Kita masuk ke hipotesis uji t-test independen. Hipotesis 0 atau H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok pertama dan kelompok kedua. H0 dibagi V1 sama dengan V2. Hipotesis alternatif atau H1 terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok pertama dan kelompok kedua, yang dimana rumusnya itu H1 dibagi V1 tidak sama dengan V2. Rumus uji t-test independen itu yaitu varians gabungan, yang dimana rumusnya itu S kuadrat P sama dengan N1 dikurang 1 S kuadrat 1 ditambah dengan N2 dikurang 1 S kuadrat 2 dibagi dengan N1 tambah N2 dikurang dengan 2, yang dimana keterangannya itu S kuadrat 1 itu adalah varians kelompok 1, S kuadrat 2 itu varians kelompok 2, N1 itu jumlah sampel kelompok 1, dan N2 itu jumlah sampel kelompok 2. Selanjutnya, pengertian uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen ketika data tidak berdistribusi normal. Uji ini dikembangkan oleh Henry Bell Tolman dan Donald Ransom Whitney. Pada tahun 1947, uji ini merupakan alternatif dari independent sample t-test. Adapun syarat uji Mann-Whitney yaitu yang pertama, data berskala ordinal, interval, dan rasio. Yang kedua, dua kelompok independen, kelompok tidak berpasangan. Yang ketiga, jumlah sampel tidak harus sama, yaitu N1 dan N2 boleh berbeda. Yang keempat, tidak harus normal, tidak perlu uji normalitas. Kapan kita harus menggunakan Mann-Whitney? Yaitu Mann-Whitney digunakan apabila data tidak normal, sampel independen, data berskala ordinal, dan data interval atau rasio tetapi tidak normal. Adapun hipotesis dari Mann-Whitney yaitu H0 tidak terdapat perbedaan antara kedua kelompok. H1 itu terdapat perbedaan antara kedua kelompok. Selanjutnya kita bahas mengenai rumus uji Mann-Whitney, yaitu teman-teman bisa melihat rumusnya di sebelah situ, yaitu U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah dengan N1 tambah 1 dibagi dengan 2 dikurang dengan R1.
menghitung U2 itu U2 sama dengan N1 N2 ditambah dengan N2 tambah 1 dibagi dengan 2 dikurang dengan R2, yang mana keterangannya itu N1 itu adalah jumlah sampel kelompok 1, N2 itu adalah jumlah sampel kelompok 2, R1 itu jumlah ranking kelompok 1, dan R2 itu jumlah ranking dari kelompok 2. Adapun contoh uji tites independen yaitu kita bisa bahas dari kasus tersebut, yang dimana kasusnya itu peneliti ingin mengetahui perbedaan rata-rata kadar Hb antara kelompok A atau suplemen yang dimana datanya itu 12-14, 13-15-16. Kelompok B itu disebut dengan kontrol, yaitu nilainya itu 10, 12, 11, 13, dan 9. Yang dimana hasilnya itu min A sama dengan 14, min B itu sama dengan 11. Varians gabungannya itu 2,5, standar errornya itu 1, T hitungnya itu ada 3, T tabelnya itu ada 2,306. Karena 3 lebih besar dari 2,306, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar Hb antara kelompok yang mendapatkan suplemen dan kelompok kontrol. Hasil dari SPSS yaitu signifikannya itu adalah 0,017. Karena 0,017 itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Kasus yang kedua itu perbandingan lama rawat inap antara kelas 1, yang dimana datanya itu 3, 4, 5, 5, 20. Kelas 3 itu ada 4, 6, 7, 8, 9. Hasil normalitasnya itu adalah W hitung sama dengan 0,6618, W tabelnya itu adalah 0,762, karena 0,661 itu lebih kecil dari 0,762, maka data tidak normal. Contoh uji Mann-Whitney digunakan. Uji Mann-Whitney pada hasil ranking, R1-nya itu 22,5, R2-nya itu 32,5. Perhitungannya itu U1 sama dengan 17,5, U2-nya itu adalah 7,5, dipilih U terkecil yaitu 7,5. U tabelnya sama dengan 2, karena 7,5 lebih besar dari 2, maka H0-nya itu diterima. Baik teman-teman, kita masuk kepada kesimpulan. Uji tites independen merupakan uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang saling bebas dengan syarat dan berdistribusi normal dan varians relatif homogen. Uji ini sangat sering digunakan dalam penelitian kesehatan untuk meneliti efektivitas suatu perlakuan atau membandingkan karakteristik dua kelompok pasien. Apabila data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka digunakan uji Mann-Whitney sebagai alternatif non-parametrik. Uji ini menggunakan sistem ranking data dan tidak mensyaratkan distribusi normal. Oleh karena itu, uji Mann-Whitney sangat cocok digunakan pada data ordinal atau data numerik yang tidak normal. Langsung saja kita masuk pada soal kasus yang pertama, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan rata-rata kadar gula darah antara pasien yang mengikuti program diet khusus dan pasien yang tidak mengikuti program diet. Data telah diuji normalitas dan menunjukkan hasil berdistribusi normal, yang dimana P-nya itu lebih besar daripada 0,05. Kedua kelompok saling independen. Uji statistik yang paling tepat digunakan adalah jawabannya itu adalah C, uji tites independen. Karena uji tites independen digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen dan datanya berdistribusi normal. Karena terdapat dua kelompok berdistribusi normal ingin membandingkan rata-rata, maka digunakan uji tites independen. Soal kasus yang kedua, seorang peneliti membandingkan rata-rata kadar Hb antara kelompok yang mendapatkan suplemen dari kelompok kontrol menggunakan uji tites independen. Hasil SPSS menunjukkan nilai signifikannya itu 0,021 dengan A-nya sama dengan 0,05. Kesimpulan yang tepat itu adalah jawabannya itu B, H0-nya ditolak. Terdapat perbedaan rata-rata kadar Hb yang signifikan. Kita masuk ke pembahasannya. Kriteria keputusannya itu jika p-value itu lebih kecil dari 0,5, maka H0-nya itu ditolak. Jika p-value-nya itu adalah lebih besar dari 0,5, maka H0-nya itu diterima. Karena tadi jawabannya itu adalah 0,021 lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata kadar Hb yang signifikan antara dua kelompok
kelompok. Soal kasus yang terakhir, seorang peneliti ingin membandingkan lama rawat inap pasien kelas 1 dan kelas 3. Hasil uji normalitas Sapir-Whorf menunjukkan P sama dengan 0,004 pada salah satu kelompok. Uji statistik yang paling tepat digunakan adalah jawabannya itu adalah D, uji Mann-Whitney, karena salah satu syarat uji titas independen adalah data harus berdistribusi normal. Pada soal P sama dengan 0,04 itu lebih kecil dari 0,05, artinya data tidak berdistribusi normal. Karena data tidak normal, terdapat dua kelompok independen, maka digunakan uji Mann-Whitney sebagai alternatif non-parametrik dan uji titas independen. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita mengenai pembelajaran kita pada kelompok 4 ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan maaf jika ada kata yang salah dari saya. Sekian dan terima kasih.